Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Aselia Putri dari kelas DP 4401B dengan NIM 1602204057 akan memaparkan tentang akulturasi dan asimilasi dalam budaya kesenian dan budaya adat kebiasaan di Bandung atau kebudayaan Sunda. Akulturasi didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi ketika dua kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus-menerus jalan dengan pola-pola budaya asal dari satu kelompok atau dua kelompok tersebut. Bentuk-bentuk akulturasi yang pertama ada substitusi, yang kedua sinkretisme, yang ketiga addition atau penambahan, yang keempat deculturation atau penggantian, yang kelima originasi, dan yang keenam rejection atau penolakan. Faktor yang mendukung terjadinya akulturasi ada dua. Yang pertama faktor internal, bertambah atau berkurangnya penduduk seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan. Discovery atau penemuan ide maupun alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Invention atau pembaruan yang diterapkan pada kehidupan masyarakat dengan cara menambahkan, melengkapi, maupun mengganti yang sudah ada. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti masalah, pemberontakan, dan evolusi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, terjadinya perubahan alam seperti iklim, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antara dua negara atau lebih. Adanya pengaruh budaya luar dengan cara difusi, akulturasi, dan asimilasi. Tahapan akulturasi yang pertama, kontak sosial yang terjadi pada seluruh kalangan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua, kontak budaya, adanya gesekan baik ke arah positif maupun negatif. Yang ketiga, kontak budaya antar kelompok di mana ada kelompok yang menguasai dan ada yang dikuasai dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan lain-lain. Keempat, kontak budaya antar masyarakat, baik memiliki warga yang sedikit maupun banyak. Terakhir, kontak budaya antar sistem, baik sistem budaya, sosial, dan unsur budaya fisik. Contoh akulturasi yang ada di sekitar kita yaitu seni kaligrafi Arab yang dicampur unsur budaya Indonesia. Lalu seni sastra Indonesia yang dipengaruhi budaya India dan Persia. Yang terakhir, seni bangunan yang dipengaruhi gaya arsitektur Eropa. Nah, faktor yang menghambat terjadinya asimilasi apa aja sih? Yang pertama, perasaan takut pada kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, kehidupan suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, seperti golongan minoritas. Yang ketiga, in-group feeling yang kuat juga bisa menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. Keempat, perasaan jika suatu kebudayaan golongan tertentu lebih tinggi dibanding kebudayaan kelompok lainnya. Kelima, kurangnya pengetahuan akan kebudayaan yang dihadapi. Akulturasi dari budaya kesenian dan adat kebiasaan dapat tercipta karena adanya pemikiran dan suatu pandang manusia terhadap suatu objek yang didasari dari nilai-nilai kebutuhan, baik secara langsung maupun batin yang terus berkembang menciptakan suatu unsur estetika yang terus berubah menurut zaman dan pada akhirnya menjadi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tradisi lahir karena adanya kebiasaan manusia, yakni kebiasaan yang ditekankan pada hal yang bersifat supranatural yang meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan. Hal ini dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebudayaan. Contoh akulturasi kebudayaan Sunda yaitu Karesmen Mapak Penganten, merupakan bagian dalam upacara perkawinan adat Sunda. Merupakan garapan Wahyu Wibisana pada tahun 1964. Karesmen Mapak Penganten sampai saat ini masih bertahan karena sajiannya berhubungan dengan upacara pernikahan. Sedangkan contoh asimilasi kebudayaan Sunda yaitu Tari Jaipong. Tari Jaipong punah karena asimilasi dari budaya luar. Kesimpulannya adalah banyak budaya di Bandung yang telah mengalami akulturasi dan asimilasi. Kebudayaan tersebut harus terus dilestarikan agar tidak punah dan juga menghormati para leluhur. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.